Jadi ketika kita kasih doa itu, semua yang kita doakan itu akan mendapatkan keberkahan di masa sepuhnya, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan keselamatan. Mau ibu? Saya kasih dan ibu tolong jawab dengan penuh kesungguhan dan bayangkan bahwa nanti di masa tua ibu bahagia, sukses besar. Amin. Saya persembahkan doa untuk ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu doa ibu ya. Jadi salam itu bukan main-main. Itu doa yang sangat dahsyat. Jadi kalau ibu salam, salamnya harus serius. Kenapa? Ibu mendoakan orang berkah sampai akhir. Nah, saat ibu mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikat mengatakan sama untukmu. Maka insya Allah kita pun sampai akhir nanti berkah ya. Jadi sepuh jangan malah ongkang-ongkang di kasur gitu ya. Uangnya banyak. Amin. Iya, ini Ramadan ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu 3 kali ya. Saya ulangi 3 kali. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya hutang cepat lunas. Yang belum nikah cepat nikah. Yang sudah nikah terus meninggal suaminya nikah lagi. Nggak ada yang amin, berarti masih suaminya masih ada ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khatama sa'ban summa ja'a ba'dahu Ramadan. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sadaqallahul azim. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Bersama-sama ibu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa bersama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fa'ajilna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Acungkan tangan yang pengen masuk surga. Alhamdulillah. Yang pengen cepat masuk surga, acungkan tangan. Ini namanya anomali. Pengen masuk surga, tapi kalau cepat sekarang. Acungkan pengen yang ingin naik haji, acungkan tangan. Acungkan tinggi yang pingin cepat naik haji. Tuh, mau naik haji mah ngacung. Tapi kok surga pada nggak mau tuh gimana? Ya. Acungkan tangan yang pingin uangnya banyak. Oh alah. Yang pingin cepat punya uang. Oh ada tuh. Aneh ya. Kalau ke surga malah nggak mau cepat. Padahal tujuan utama kita apa? Surga. Ke surga enggak mau.
Katanya ke surga harus mati dulu. Betul. Kata siapa ke surga harus mati dulu? Sebentar. Enggak harus. Loh, enggak harus. Nah, definisi surga itu apa? Nanti kita bahas ya. Setuju? Nah, baik. Kita akan lanjut. Bismillah. Jadi langsung saja, Ibu, hari ini saya agak berat dikasih temanya, yaitu kunci surga. Tauhid sebagai kunci surga. Maksudnya berat, harus ada dalilnya. Kalau biasanya kan saya tentang hati ya. Kalau hati kan nangis-nangis deh. Ini disuruh tauhid, jadi ada dalil-dalilnya. Mohon maaf kalau nanti ngantuk ya. Gak apa-apa kan? Nah, sebelum mulai agar barokah dan saya ridho, kita doa dulu ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismikallah wa ahya wa bismika amut. Ya, kalau ibu tidur saya ikhlas, itu nggak apa-apa. Sudah saya kasih doa. Ya, baik. Tapi ini nggak boleh tidur. Kenapa? Karena ini kunci surga. Betul. Yang kita bahas adalah kunci surga. Jadi surga itu ada kuncinya. Kalau kita paham kuncinya, insya Allah Allah berikan surga untuk kita. Setuju? Insya Allah. Bahkan kita bisa merasakan surga sebelum surga. Di mana tempat surga nanti kita bahas bersama. Ya. Dan surga itu hanya Allah berikan kepada siapa? Orang yang tahu siapa pemilik surga. Gak mungkin surga dikasihkan kepada orang yang tidak tahu pemilik surga. Kira-kira surga sama pemilik surga lebih enakan mana? Lebih indahan mana surga sama pemilik surga? Berarti kalau panjenengan sudah bertemu pemilik surga sebelum surga, berarti panjenengan sudah ketemu surga? Iya. Kenapa tadi tidak ngacu? Tahunya kalau masuk surga harus? Nah itu, berarti nggak mau mati ya. Padahal kapan-kapan saja kita bisa meninggal, Ibu ya. Saya doakan Ibu sama saya yang duluan, bukan saya doakan, saya ikhlas. Kalau yang masuk surga duluan panjenengan, saya belakangan, saya ikhlas. Gak apa-apa. Atau saya belakangan jenengan duluan juga gak apa-apa. Saya ikhlas. Baik, bismillah, kita akan mulai. Kita cek dulu, ya. Bisa itu? Coba saya, ya, izin. Ya. Ada sebuah atsar ya yang menyatakan seperti ini. Mohon maaf. Ya. Kila liwah habibin munabbi alaysa la ilaha illallah miftahul jannah. Qala bala. Ditanyakan kepada Wahab lil Wahbi ibnu Munabbih. Ya. Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu merupakan kunci surga? Ya. Wahai Wahab. Nah, dijawab bala. Betul. Jadi kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Ulangi apa ibu-ibu apa? La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah. Jadi kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Betulkah seperti itu? Disampaikan oleh Rasulullah, ya. Ya, kata Rasulullah bahwa memang betul bahwa kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Namun surga itu kuncinya ada gigi-giginya. Seperti kunci yang sini, ada giginya ya. Jadi yang disebut kunci surga itu ada giginya. Ada apanya, Bu? Gigi. Jadi ketika kita ingin mengetahui kuncinya, kita pun harus tahu gigi-giginya ini. Nah, nanti kita akan bahas apa gigi-gigi itu yang membuat kita bisa masuk
surga. Jadi betul, la ilaha illallah itu sebagai kunci. Namun kita harus poinnya ini, kita pahami ini. Ada berapa lekukannya? Nanti kita bahas. Oke? Baik. Nah, tapi seandainya seseorang itu tidak mengucap kalimat la ilaha illallah, maka apa? Lihat di dalam Al-Quran. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'anahu haba'an mansura. Ini ayat 23-nya aja. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan apa? Debu yang terbangan. Siapa orang-orang yang haba'an mansura itu? Yang di dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah. Eman-eman ya. Haba'an mansura. Apakah orang-orang yang lisannya mengucap kalimat la ilaha illallah termasuk haba'an mansura? Bisa jadi karena belum masuk ke hati. Jerujinya belum ada. Ya. Saya sudah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa enggak haba'an mansura seperti orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bisa. Bahkan ada hadisnya. Rasul pernah mengatakan, siapa orang yang rugi itu? Para sahabat mengatakan yang rugi itu adalah dia yang jualan terus ya nggak laku, bisa modalnya habis, ya, atau modalnya dipinjam suami nggak balik, ya rugi. Kata Rasulullah bukan itu. Orang rugi itu adalah orang yang dulu ketika di dunianya punya pahala haji, punya pahala umroh, punya pahala taklim, punya pahala puasa, punya pahala zakat, punya pahala apa lagi Bu? Ya, semua punya pahala, hampir semua pahala kebaikan ada. Lalu dia datang ke Allah, masuk ke padang mahsyar, masuk ke yaumul hisab. Tapi di yaumul hisab dia ditanya sama Allah, pernahkah engkau nyakiti orang lain? Lisannya sudah tidak bisa berbohong. Betul? Pernah. Siapa yang kau sakiti? Semua menjawab. Si Anu pernah disakiti. Panggil dia, datang dia. Kamu disakiti sama dia? Iya, saya pernah dirasani 10 kali. 10 kali? Iya. Kamu butuh apa? Saya ambil kebaikan sholatnya. Kebaikan sholatnya diambil. Nah, sholat kita yang banyak ini diambil tuh. Betul? Terus ada lagi, dia pernah dibohongi. Oh, saya pernah dibohongi sama dia. Terus kamu mau ngapain? Mau ngambil pahala puasanya. Ambil pahala puasanya. Terus sampai akhirnya habis pahalanya, yang didolimi masih banyak. Kamu mau apa lagi? Saya disakiti sama dia, pernah nyakiti saya, pernah memfitnah saya. Tapi kebaikannya sudah habis ya Allah. Lalu gimana? Ya udah, keburukan kamu kasihkan ke dia. Itu disebut dengan haba'an mansura. Kenapa gitu? Karena belum paham kalimat la ilaha illallah. Kalau udah paham nggak mungkin. Orang yang paham kalimat la ilaha illallah nggak berani nyakitin orang. Nggak berani punya dendam sama orang lain, nggak berani. Hatinya itu seperti kaca, bersih. Nggak punya apa? Kebencian sama orang. Ibu masih punya dendam enggak? Nah, kelihatan wajahnya masih ada ya. Berarti belum memaknai kalimat la ilaha illallah. Ramadan harus dibersihkan nih. Gak boleh kita punya dendam sama orang. Kenapa? Saat kita punya dendam, sesungguhnya mudabdabin, amal kita ini tidak diterima. Tertolak. Kenapa? Karena benci. Jadi maafkan orang yang pernah menyakiti kita. Angel Ustaz. Sakitnya tuh di sini. Terlalu berat saya maafin. Ya betul, ada ibu-ibu serius yang bilang begitu ke saya. Berat sekali saya maafin dia. Berat Ustaz. Terus milih mana ibu? Berat amalnya tidak diterima. Apa? Melepaskan perasaan, berani memaafkan orang lain yang menyakiti. Lama gitu sampainya dia. Ya sudah Ustaz. Kok jangan terpaksa gitu Bu, ulang. Ya sudah Ustaz. Gak usah begitu, dari kesadaran. Ibu harus sadar bahwa ibu harus memaafkan dia. Akhirnya dia maafin. Cara maafinnya gimana? Yuk, namanya siapa? Doakan dia, langitkan namanya. Oh, nangis Bu. Kenapa? Mendoakan orang yang pernah
menyakiti, didoakannya baik-baik, mudahkan rezekinya, bahagiakan hidupnya, panjangkan usianya, baik-baik semuanya. Gitu. Nah, tapi ada ibu satu lagi, saya doakan Ustaz. Ya Allah, semoga beliau cepat husnul khotimah ya Allah. Wah, kalau ini mah iya. Bagus sih doanya, bagus ya. Bagus. Iya. Cuma kok cepat husnul khotimah ya. Nah, ini haba'an mansura. Maka dia ini amalnya seperti debu yang bertebangan, tidak ada apanya? Manfaatnya. Kenapa tidak ada manfaatnya? Karena tadi tidak ada kalimat la ilaha illallah. Itu luar biasa kalimat la ilaha illallah. Nah, lihat di surat Al-Kahfi ayat 110. Yuk, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Fokus di sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Nah, lihat. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Lihat. Falyamal amalan salihah. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada ini. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada siapa? Allah. Jadi kalau kita ingin bertemu sama Allah, beramal solehlah dan maknai kalimat la ilaha illallah. Kira-kira itu. Mau ketemu Allah mau? Kapan, Bu? Sekarang. Ketika di dunia, pamangkana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Kalau di dunia kita buta, tidak bisa melihat Allah, di akhirat pun tidak bisa. Jadi melihat Allah, berjumpa dengan Allah itu bukan nanti di surga, tapi sekarang di dunia. Ya. Nanti kita caranya apa? Caranya ini kuncinya sudah ada, kita bahas bersama-sama. Pelan-pelan, enggak apa-apa, Bu ya? Bismillah. Ya. Baik, jadi siapa saja yang mau bertemu dengan Rabb-Nya? Siapa yang mau bertemu dengan Rabb-Nya? Acungkan tangan. Mau ketemu? Mau. Insya Allah kita mau ketemu. Kenapa? Kalau nggak ketemu bagaimana bisa sholatnya khusyuk? Ya, kan kata Allah di dalam Al-Quran, ingatlah aku kadikri abaukum. Ingatlah aku seperti engkau mengingat siapa? Ayahmu. Kalau ingat ayah, saya di sini ingat ayah terus. Walaupun ayah sudah meninggal. Kenapa? Saya pernah bertemu dengan ayah saya. Ada? Saya bertemu dengan ibu saya bisa sama panjenengan, hati saya bisa nyambung sama ibu saya. Kenapa? Karena saya pernah bertemu dengan ibu saya. Nah, lihat. Pamangkana yarzu liqa'a rabbi. Barang siapa yang ingin bertemu Rabbnya, kuncinya dua. Satu apa? Perbanyak amal saleh. Yang kedua apa? Wala yusyrik bi ibadatihi rabbih bi ibadati rabbih ahada. Jangan engkau persekutukan Allah atau kalimat la ilaha illallah. Bisa ketemu? Bisa. Kalau ibu sudah di sini. Bagaimana ketemunya? Tidak usah ditanyain. Bagaimana suatu saat ibu bisa mengalami sendiri. Tapi jangan mikirkan bahwa Allah itu berbentuk tidak, berwajah tidak. Ya, karena Allah kan laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa, tidak ada yang bisa menandinginya. Setuju Ibu? Jadi kalau ketemu Allah kapan? Ya di dunia ini. Kalau bisa sebelum kita meninggal dunia bisa bertemu Allah dulu. Kalau bisa. Ini yang paling saya khawatirkan itu, ya Allah, saya belum bisa bertemu denganmu, bagaimana nanti di akhirat saya bisa bertemu denganmu. Di dunia aja saya belum bisa bertemu, izinkan ya Allah, suatu saat saya bisa bertemu, walaupun itu kehendakmu kapan saya bisa bertemu denganmu, saya serahkan kepada engkau. Namun ya Allah, izinkan hamba sebelum meninggal bisa bertemu dengan engkau.
Kenapa kau nggak bertemu? Berarti a'ma. Di akhirat juga a'ma. Bagaimana kita masuk surga? Ketemu Allah aja tidak. Betul, Ibu? Nah, tapi tenang, kata Allah. Allah kasih kuncinya. Kuncinya diantaranya tadi, amal salih. Yang kedua, tidak ada, ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak mensyirikan Allah. Oke, baik. Nah, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Lalu apakah gigi kuncinya? Ya, gigi kuncinya apa saja? Monggo Ibu, ada yang bawa Quran? Bawa atau HP juga boleh. Surat 20 ayat 14 silakan dibuka. Ini gigi-giginya. Surat berapa? 20 ayat 14. Campur. Surat 20 ini Ibu betul-betul pahami nggih? Kalau bisa dihafalkan. Monggo Ibu MC bisa bantu membacakan? Boleh. Ya, sambil dicari ya. Kalau bisa semuanya ketemu dulu. Sudah ketemu semua Ibu? Alhamdulillah. Kalau sudah monggo bisa dibacakan. Sama artinya ya. Masya Allah. Dan artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Masya Allah. Ini kunci gigi-giginya di sini ada. Gimana tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh aku ini siapa? Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Nah, ini giginya. Fa'budni. Apa fa'budni? Beribadahlah kepada Allah. Fa'budni, mengabdilah kepada Allah. Ini poin utama. Gigi pertama harus pahami dulu apa? Abdi Allah, ibadah kepada Allah. Oke. Terkadang sering kita memahami ibadah itu yang ritual. Salat, zakat, puasa, ya. Itu bagian dari ibadah. Namun ada ibadah yang daim, ibadah yang terus-menerus yang kita harus pahami ini. Apa? Pengabdian, menghamba, abdi. Abdi itu maknanya apa? Lemah, dhaif. Nah, pertanyaannya, bisakah kita meyakini, menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita ini lemah? Insya Allah bisa. Terkadang, kalau kita belum tahu ilmunya, lupa. Contohnya apa? Besok ya ketemuannya ya, besok ya. Seakan-akan kita punya hari esok. Kita sedang jadi, bukan jadi abdi itu. Ya. Ma, kapan beli bajunya? Tanggal 24 ya? Habis gajian. Keren. Memang kita tahu 24 kita masih hidup. Betul? Nah, terkadang kita belum menjadi pa'bud nih, belum menjadi hamba Allah. Belum merasakan kelemahan itu. Nah, saya ingin mengajak ibu-ibu semuanya untuk betul-betul merasakan, menyadari bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini dhaif. Coba kita baca afirmasi yang sangat indah. Saya suka dengan ini. Bareng-bareng ya. La haula wala quwata illa billah. Ini tanda seorang abdi. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa, kecuali punya siapa?
Allah. Ini ciri seorang abdi. Merasakan bahwa daya dan kekuatan hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita membuktikan itu? Saya kasih ilmunya, praktekan ya. Siap? Praktekan? Ya. Ini ilmunya sederhana. Dan saya juga sudah nyampaikan, mungkin yang sudah pernah ikut ngaji sama saya sudah paham. Tapi saya ulangi lagi. Ya. Ini ilmunya sederhana, tapi kalau kita jalankan insya Allah berkah. Insya Allah kita bisa merasakan bahwa kita itu nggak punya apa-apa. Jadi cerianya kita, semangatnya kita selalu tertambat sama siapa? Allah. Gitu. Nah baik, kita akan uji coba ya, kita praktek. Untuk menjadikan pa'bud nih, kita gigi pertama kita pegang dulu. Kita ini hamba Allah. Oke, Ibu izin. Ibu-ibu yang berbahagia, saat kita lahir ke dunia, apakah kita lahir sendiri apa ditolong orang lain? Ditolong orang lain. Siapa yang menolong kita? Bidan. Terus dokter kandungan. Kalau wajah ibu-ibu kayaknya dukun bayi kayaknya. Ya Bu ya. Oh iya, betul. Jadi saat lahir kita ditolong orang, betul? Lahir ditolong orang. Saat nanti kita meninggal dunia, kita sendirian apa ditolong orang? Ditolong orang, yang mandiin, yang ngapanin, yang gali kubur, betul? Yang gotong ke tempat kuburan kita. Karena kalau ibu misalkan berangkat sendiri ke kuburan, geger sekampungnya. Digotong. Kalau cinta Bapak Ibu, itu yang gotong berebut, betul nggak? Saya. Kenapa? Karena cinta pada ibu. Banyak yang nolong kita. Lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang. Sekarang di sini kita ditolong orang tidak? Bisa bikin baju sendiri? Tidak. Berarti baju kita ditolong. Bisa bikin kerudung sendiri? Tidak. Berarti kerudung kita ditolong. Bisa bikin sandal sendiri? Tidak. Berarti kita ditolong orang. Itu buku yang kita pakai? Bisa bikin buku sendiri? Tidak. Berarti buku ditolong orang. Itu pulpen yang kita pakai? Ditolong orang. Ibu ke belakang ke kamar mandi, ditolong orang tidak? Yang bikin WC-nya siapa? Yang nyiapin embernya siapa? Yang apa? Ngalirin airnya siapa di keran? Betul? Ya Allah. Tidur Bu, ditolong orang tidak tidur? Ditolong. Makan, ditolong orang tidak? Coba makan. Yang nyiapin nasinya siapa? Berasnya dari mana? Lauknya dari mana? Gasnya dari mana? Kompor gasnya dari mana? Katranya dari mana? Gelasnya dari mana? Betul? Iya. Coba saya ulangi. Lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang. Sekarang di sini kita ditolong orang. Berarti kalau gitu kita ini makhluk berdaya apa tidak berdaya? Nah, ini yang harus kita yakini. Kita ini makhluk tidak berdaya. Buktinya apa? Kita ini ditolong orang. Ini baru orang, belum makhluk lain. Kita ini baru ditolong orang, belum ditolong matahari, belum ditolong pohon, belum ditolong ikan, betul? Kita ini ditolong orang, makhluk yang sangat lemah. Setuju? Layak gak makhluk yang lemah ini sombong? Gak layak. Sombong dari mana? Layak gak kalau ibu-ibu kaya terus sombong? Mohon maaf, ibu bukan level saya, mohon maaf. Ibu kan miskin, saya kaya. Saya kalau gaul ya sama orang-orang kaya lah. Layak begitu Bu? Sama sekali tidak layak. Kenapa? Orang kaya itu ditolong orang miskin. Ada ibu-ibu punya uang cuma 50.000, popok anak habis, terpaksa harus datang ke Indomaret. Beli popok 56.000. Habis uangnya. Indomaretnya dapat untung tidak? Dapat. Berarti orang kaya ditolong siapa? Iya. Kenapa sombong sama orang miskin? Betul? Aneh kalau kita sombong itu. Selanjutnya, kalau seluruh Indonesia nih, semua rakyatnya ini doa sama Allah. Ya Allah, jadikan saya orang kaya. Ya Allah, jadikan saya punya sawah yang besar, yang lega, yang luas. Ya Allah, jadikan saya uangnya tidak berseri. Dikabul semua sama Allah. Ibu punya rumah, punya sawah luas sekali, 5 hektar. Saatnya panen. Siapa yang manen, Bu? Nggak mau, orang lain udah kaya semua. Siapa yang manen? Sendiri. Siapa yang giling padi? Sendiri. Ya. Ibu punya mobil, mobilnya bagus, bannya bocor. Siapa yang nambal?
Sendiri, nggak ada tukang bal, pensiun tukang balnya. Betul nggak? Mbak Ibu rumahnya bocor, siapa yang naik ke atas? Sendiri, nggak ada. Capek jadi orang kaya itu. Bahagia? Enggak. Gimana kita ini sombongnya nggak ada? Nah ini mengabdi itu begini. Abdi itu bahwa kita paham banget bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau nggak ada siapa? Allah nggak ada kita ini. Apa yang bisa kita sombongkan dengan kepintaran kita? Dari mana kepintaran itu? Dari Allah. Asbab dulu kita diajari orang tua. Ya, memberikan apa? Asma'akullah, semua nama-nama di dunia ini dikasih tahu sama orang tua. Ini kucing, ini kambing nak, gitu ya. Ini wedus, betul. Kan ada ya SD ya. Kan di sana kan kambing. Ini apa? Ini wedus. Padahal tulisannya apa? Kambing, kan gitu. Kenapa? Karena dulu orang tuanya bilangnya apa? Wedus. Kan luar biasa. Jadi orang tua itu luar biasa. Setuju Ibu? Jadi kalau begitu, kita ini berdaya apa tidak berdaya? Kita ini kuat apa lemah? Berarti yang kuat siapa? Yes, Allah yang kuat. Ini harus kita kuatkan, harus kita sadari. Karena kita udah paham la haula wala quwata, sering kita ucapkan ribuan kali, tentunya kita ucapkan dari sejak kecil dulu. Namun kita belum paham, belum sadar tentang betul-betul kita ini abdi Allah. Siapa abdi Allah tuh? Nggak punya daya kita ini. Serius, nggak punya daya. Enggak. Jadi saat misalkan saya begini, nggak gaya-gaya amat. Gaya apaan? Ditolong orang, betul? Peci ditolong orang, baju ditolong orang, gaya dari mana? Ini hanya menjalankan perintah siapa? Allah. Setuju Ibu? Nah ini. Kalau kita sudah paham bahwa kita ini abdinya Allah, maka itulah gigi pertama yang kita kuatkan. Ini sudah bisa Bu dipahami? Insya Allah ya. Baik. Ibu tadi sahur makan apa Bu? Sahur? Lauknya. Indomie. Oh iya. Ini tanda-tanda sahurnya kesiangan kalau Indomie. Nah, kalau waduh kesiangan masaknya Indomie biasanya. Ya, makannya ayam. Lihat ayam Bu, Masya Allah. Ayam ngajari kepada kita ini memberi, menolong. Betul enggak? Bahkan ayam mengatakan, kuberikan jiwa ragamu untukmu. Betul enggak? Jiwanya hilang, raganya dimakan sama kita. Tulangnya dikasihkan ke kucing, betul nggak? Ya Allah. Ibu nggak nyadari itu. Ibu cuma nyadar nih, enak ya ayamnya. Basi ayamnya. Padahal ayam itu sudah luar biasa mencintai kita. Betul? Terkadang kita nggak sadar bahwa setiap hari kita ini dikasih cinta sama Allah melalui makhluk-makhluknya. Ya. Jadi besok kalau mau makan, ya Allah ayam. Nggak jadi makan ayamnya. Nangis duluan, makasih ya aku makan ya. Kamu udah mati duluan, aku belum. Ya Allah. Iya Bu. Ini pengertian satu saja abdi itu bisa merubah cara pandang kita terhadap kehidupan. Betul nggak? Enggak ada, kita nggak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Dari mana kita baiknya? Enggak. Kita akhirnya sama orang lain tuh. Dari sini saja udah terlihat kunci surganya. Betul? Lihat, ciri-ciri orang di surga itu apa? Tidak ada marah di sana, tidak ada benci di sana, adanya pemaaf, senyum semuanya, dohikotum mustabsyiroh, tertawa-tawa bersama. Siapa orang yang tertawa itu? Yang merasa dirinya nggak bisa apa-apa, ketemu dengan orang yang sama-sama nggak bisa, kan tertawa, betul nggak? Misalkan ibu sama-sama punya utang gimana? Sama Bu, kita punya utang bareng-bareng. Kan ketawa kan? Betul nggak? Coba kalau ibunya kaya raya, kamu itu pasti nggak bisa manajemen keuangan, jadinya kamu punya hutang kan gitu. Tapi kalau kita sama-sama punya hutang gimana? Sama Bu, tenang aja Bu, kita sama-sama belum bisa gitu ya Bu ya. Nah di surga itu sama-sama, kita ini sama-sama lemah di hadapan siapa? Allah. Yang uangnya banyak nggak apa-apa Bu, itu biasa lah. Ini gua uang bukan punya saya, punya Allah. Ibu pingin berapa uangnya? Kan gitu kan. Saya butuh 100 juta. Iya, tak kasih 100 juta. Ada yang kayak gitu, Bu? Ada. Oh, saya pernah mengalami mudah bagi Allah. Ya, kalau orangnya sudah paham tentang makna tidak punya apa-apa. Setuju?
Ya, nikmat kalau kita sudah pa'bud, menghamba kepada Allah, karena sesungguhnya kita nggak punya apa-apa. Baik, masih di pa'bud nih Bu ya, masih. Ini masih gigi pertama ya. Belum gigi ketiga, keempat belum ya. Masih gigi pertama. Lalu kalau kita ini lahir ditolong orang, meninggal ditolong orang, sekarang ditolong orang, berarti tugas kita apa Bu? Nah, tugas kita apa? Menolong. Jadi cara pandang kita cuma satu dalam hidup, menolong aja. Menolong, menolong, menolong. Mudahkan orang lain, mudahkan orang lain, mudahkan orang lain. Kalau Bu siapa di sini? Tadi yang pakai ini, Bu, mana tadi? Di belakang ya, Bu Titin. Oh, Bu Titin ini ya, Bu Titin nggak pakai. Yang tadi Bu siapa? Kok saya jadi lupa. Padahal sering ketemu. Bu Sumi ya? Bu Sumi itu ada tulisannya MOB, membuat orang bahagia ya itu. Itu kan sama dengan apa? Menolong, betul? Mudahkan orang lain, mudahkan orang lain. Jadi kalau ibu misalkan parkir motor, parkir mobil, parkir apapun, cek dulu. Ini orang lain kesulitan nggak? Kalau nggak kesulitan, parkir. Kalau kesulitan, kita cari parkiran yang orang lain nggak kesulitan. Setuju? Nah, itu mudahkan orang lain. Jadi konsep kita hidup ini hanya satu, seorang abdi itu tugasnya satu, menolong Bu. Maka itu kenapa Allah mengatakan di ayat 1 adalah kamu illa liya'budun, untuk beribadah. Di ayat lain adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Betul nggak? Kita ini fungsinya dua kan? Sebagai abdi dan sebagai khalifah. Itu apa Bu? Khalifah itu penolong. Betul nggak? Dan alam semesta ini, tarian alam semesta ini cuma satu, menolong. Coba cek. Matahari tiap hari memberi apa? Sinarnya. Nggak pernah mintakan sama kita dipuji-puji, betul? Langit ngasih kepada kita hujan yang sangat deras. Bumi ngasih kepada kita, waduh, itu banyak bumi. Mengeluarkan nikel, emas, perak, batu bara, banyak sekali. Belum tumbuh-tumbuhannya. Semua coba cek, semua alam semesta ini, semuanya tariannya adalah memberi, menolong. Jadi kalau kita ingin bersama tarian alam semesta, kita harus jadi apa? Penolong. Setuju Bu? Oke, saya mau uji coba nih. Ibu siap, bersedia, berkenan, ibu-ibu jadi penolong? Berkenan? Acungkan tangan yang berkenan jadi penolong. Bismillah dari sekarang ya. Yakin Ibu? Bismillah ya. Ini kunci surga soalnya. Mau ke surga? Jadi penolong, siap? Acungkan tangan saya lagi yang penolong. Oke, siap. Alhamdulillah. Baik, sekarang karena ibu sudah penolong, saya uji coba dengan pertanyaan. Mana yang ibu pilih? Mengerti apa dimengerti? Oke, karena penolong ya. Melayani apa dilayani? Karena penolong. Memahami apa dipahami? Menyayangi apa disayangi? Kalau yang disayangi oleh kita kok nggak menyayangi kita gimana? Nggak apa-apa? Kita penolong, ya ikhlas ya. Oke. Mencintai apa dicintai? Mencintai. Oke. Clear? Nah itu. Kok jadinya senyum-senyum ini gimana? Katanya penolong. Ini kunci satu loh Bu. Baru kunci satu. Ulangi. Menyayangi apa disayangi? Mengerti apa dimengerti? Melayani apa dilayani? Memahami apa dipahami? Itu penolong. Memijitin apa dipijitin? Kalau itu mah dipijitin ya. Nggak ada hubungannya kalau itu dengan pemberian. Nah, jadi seorang penolong itu dia yang pikirannya ahli surga. Siapa ahli surga itu? Dia fokusnya mencintai, dia fokusnya melayani, dia fokusnya memahami, dia fokusnya mengerti. Itulah orang-orang di surga. Kenapa kita harus nyari surga? Kalau kita bisa di rumah, di sini kita bisa dulu. Bayangkan hati ibu-ibu kalau ibu ini sudah begitu, aduh, nggak ada namanya kita baperan, nggak ada. Praktek mawon. Jadi bagaimana di hati kita cuma satu, saya memilih mencintai, walaupun orang yang kita cintai itu tidak mencintai kita, enggak apa-apa. Loh, ikhlas. Bahkan bukan ikhlasnya ikhlas, bukan. Ikhlasnya betul-betul ikhlas. Kenapa begitu? Ini konsep sederhananya.
Bu, kalau saya punya uang 500.000, terus anak saya minta kepada saya uang 450.000, dikasih nggak? Dikasih, tapi dengan marah-marah kan? Sana. Oh, Bapak cuma uang 500.000. Kira-kira. Kenapa? Merasa diri kita kekurangan. Coba bayangkan, kalau saya punya uangnya 5 miliar. Anak saya minta 500.000, dikasih nggak? Wah, sana. Kenapa? Uangnya berapa? Nah, tetangga datang. Pak, ngapunten, uangnya belum bisa dilunasi. Nggak apa-apa, udah lunas saja. Kenapa? Berlimpah. Betul. Sekarang kita mencintai orang. Kenapa sih kita mencintai orang nggak butuh dicintai? Kenapa? Karena kita udah berlimpah cintanya. Dari siapa? Dari alam semesta. Jangan dulu ke Allah ya, alam semesta dulu. Allah mah udah luar biasa. Alam semesta ini mencintai kita luar biasa. Tadi ayam, kambing, Indomie. Loh, dia mencintai kita loh, tapi kita tidak merasakan. Kita tidak menerima cinta dia. Coba kita terima cinta dia. Kita berlimpah cintanya, karena kita berlimpah cintanya, kita mengerti orang lain itu tanpa kita ingin dimengerti orang lain. Nggak apa-apa, dia nggak mengerti saya, nggak apa-apa. Saya sudah banyak yang mengerti, saya sudah banyak. Itu berlimpah. Ciri orang berlimpah, orang yang bersyukur. Orang bersyukur dia Pak, la azidanakum, ditambah nikmat. Nggak pernah ada rasa sedih hati dalam hidupnya. Itu kan orang surga. Betul? Setuju? Bisa dipraktekkan, Bu? Dalam hatinya angel katanya. Iya. Bisa, Bu? Bisa, insya Allah. Jadi, kenapa kita harus terus menolong? Karena kita merasakan bahwa kita sudah banyak ditolong orang. Ditolong makhluk Allah yang lain. Yuk kita tolong orang lain. Betul enggak? Kata siapa kita? Banyak orang mengatakan saya kurang cinta. Kata siapa kurang cinta? Padahal Allah mencintai luar biasa kepada kita. Yang ada kita ketutup masalah itu. Inilah abdi. Profil abdi itu. Satu, dia merasa tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Kenapa? Karena dia paham hidupnya hanya ditolong. Betul? Yang kedua, karena itu tugas dia adalah menolong. Ya, karena menolong ingat tugasnya. Fokus satu saja, saya pinginnya memudahkan orang lain. Orang pingin dimengerti, saya mengerti dia, saya pahami dia, saya layani dia, saya sayangi dia, saya cintai dia sepenuh setulus hati saya. Saya terima semuanya. Duh, Bu, kalau itu udah bisa, hati ibu luas. Luas seluas samudra. Sampai jam berapa, Bu? Masih ada waktu? Oh, masih ya? Oh ya. Takutnya saya telat. Oh ya. Ya. Apa-apa. Alasannya saya telat ya. Ya. Baik. Sampai mana tadi? Ya, hati seluas samudra. Nih Bu, makom hati seluas samudra itu hanya didapatkan kalau ibu menjadi penolong. Saya ulangi ya. Makom seluas samudra itu hanya didapatkan kalau ibu menjadi apa? Penolong. Menjadi abdinya Allah, baru luas hatinya. Kalau belum jadi abdinya Allah, belum luas hatinya. Ini makom hati seluas samudra sebetulnya masih terbatas. Hati kita masih terbatas. Tapi nggak apa-apa, saya ingin coba sampaikan seluas samudra seperti apa. Ibu, ada samudra tuh, ada apa tuh namanya? Ada muara. Muaranya membawa air pekat hitam. Sampai samudra? Bersih lagi? Bersih, karena samudra kan airnya banyak. Luas. Membawa apa tuh? Bangkai yang kotor, yang bau. Sampai samudra bangkainya gimana? Hilang baunya. Netra. Jadi hati seluas samudra itu dilihat oleh matanya buruk, didengar oleh telinganya menyakitin. Sampai hatinya netral. Keluarnya kebaikan. Itu. Itu orang surga. Ya. Contohnya siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah itu Bu lagi jalan diludahin. Beliau cuma tersenyum aja. Terus bersihkan. Hari kedua, beliau tersenyum saja. Kira-kira menurut mata beliau buruk tidak? Buruk. Pendengaran beliau mengatakan buruk tidak? Buruk. Tapi sampai ke hati beliau netra. Keluarnya apa? Senyuman. Ketiga,
Beliau tersenyum ngambil lagi. Yang keempat beliau datang lagi. Loh kok nggak ada orangnya? Biasanya ngeludahin saya. Kok nggak ada? Ditanya para sahabat. Di mana orangnya kok nggak ada? Katanya sakit. Pertama yang jenguk siapa? Rasulullah. Bahkan disuapin sama Rasulullah. Coba bayangkan. Itulah buruk dilihat mata, telinga, tapi actionnya, perilakunya adalah mulia. Bisa bukan gitu? Angel. Insya Allah bisa, karena kita punya contoh siapa? Rasulullah. Ya, makanya kan tadi kita ajari, besok nanti kita ajari. Gimana orang-orang yang kita menyakiti kita itu kita doakan. Doanya apa? Yang baik-baik. Gimana doanya, Bu? Ya Allah, dia sudah menyakiti saya, semoga beliau itu. Wah, ini bukan saya ngajarin jenengan ya. Husnul khotimah. Iya. Jadi Rasulullah SAW luar biasa, Bu. Hatinya samudra. Hatinya luar biasa, luasnya luar biasa. Kenapa luas? Karena beliau ini Masya Allah. Tadi beliau itu Pak nih. Beliau hanya menghamba kepada Allah. Fokusnya cuma satu, nulung. Betul? Bahkan Rasulullah itu kakinya yang mulai dilempari batu, berdarah. Bahkan saya itu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya darahmu ini menetes ke tanah, aku bersumpah, semua kampung Taif aku balikan. Apa yang Rasul lakukan? Segera beliau menahan darahnya. Tidak sampai kemana? Ya Allah. Malaikat yang susi saja marah. Orang yang dikasih Allah digituin, malah yang dikasih Allah malah beliau nggak marah, malah disimpan gitu. Dilap sama beliau. Jangan sampai menetes kemana? Ke tanah. Allah. Kenapa begitu? Makomnya seluas samudra. Bahkan lebih luas lagi. Ada kakek buta itu, dia marah-marah ke Rasulullah. Ya, dimarahin terus Rasulullah di pasar. Beliau datang terus bilang, ini kakek ini di mana rumahnya? Nggak punya rumah ya Rasulullah. Makanya di mana? Makanya juga nggak sembarangan. Oh, gitu. Padahal waktu itu terus marahin siapa? Rasulullah. Terus sedang ya kalau bahasa kita sedang break campaign Rasulullah. Rasul, Muhammad, pembohong dan sebagainya. Tapi Rasul tersenyum. Besok yang Rasul bawa kurma yang paling bagus. Kurma apa? Ajwa. Lalu beliau didudukkan di tempat dengan sangat indah, dikasih dengan lembut, dikasih makan. Sambil makan, dia ngomongin Rasulullah. Lihat oleh Rasulullah buruk, oleh matanya buruk, di telinganya buruk, sampai hatinya netral. Keluarnya apa? Kebaikan. Itu makom samudra. Bisa Bu kayak gitu? Ibu dimarahi suami terus gimana Bu? Ya, angel. Iya, praktek kalau ingin masuk surga itu kunci. Surga itu mahal, betul? Ini kuncinya ada di kita. Betul? Ada di kita kuncinya. Kuncinya adalah fa'budni. Beribadalah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah. Caranya apa tadi? Jadilah makom kita seluas samudra. Bahkan ibu, bisa nggak manusia itu hatinya luas? Bisa. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, langit tidak bisa meliputiku, bumi tidak bisa meliputiku, lautan tidak bisa meliputiku. Tapi yang bisa meliputiku adalah hati orang yang beriman. Jadi berarti hati orang beriman bisa lebih tinggi daripada langit, bisa lebih luas daripada bumi ini, dan bisa lebih dalam daripada lautan. Nah, kalau hati kita sudah seluas itu, barulah kita liqa rabbi, bertemu dengan Rabb, karena hatinya sudah luas. Kalau hatinya masih seperti gelas, ya belum bisa. Ya Bu ya? Cirinya seperti gelas gimana? Dimarahin tetangga, tidak tidur 3 hari, itu hatinya seluas gelas. Asin kerasa terus. Ya, sakit. Bahkan ada yang disakiti 10 tahun yang lalu, sampai sekarang masih kerasa sakitnya. Nah, itu berarti hatinya masih seluas gelas. Ya, nggak apa-apa, harus jujur. Ya, tahu itu lebih baik. Karena ada 3 orang. 1 orang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini paling bahaya. Disebut dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim.
Orangnya tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Akhirnya tahu. Yang kedua, orang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tahu bahwa saya tidak tahu. Maka orangnya akan mencari tahu. Ini lebih bagus. Dan yang ketiga, tahu bahwa dia tidak tahu bahwa dia tahu. Dan yang keempat, orang tahu bahwa dia tahu. Nah, level kita minimal yang kedua. Orang yang tahu bahwa kita tidak tahu. Kita kan belum tahu ketemu Allah kan? Nah, terus maka kita cari gimana caranya agar ketemu Allah. Nah, jangan sampai kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Akhirnya sok tahu kita. Ini Ibu ya. Setuju? Nah, Pak Budni, maka beribadalah kepadaku. Paham Ibu makna Pak Budni? Sudah ya? Lemah diri kita, ya. Karena lemah, kenapa lemah? Karena kita ditolong oleh orang lain. Karena kita tolong orang, berarti sikap kita gimana? Tidak pernah sombong sama orang. Semua orang bagi kita gimana? Sama. Kita butuh mereka. Maka tugas kita saat itu apa? Menolong orang lain. Pribadi abdi itu gimana? Memudahkan semua urusan orang lain. Wajahnya selalu cerah, ceria. Senyum aja. Betul? Senyum Bu ya, bukan tertawa ya. Senyum. Ya. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan agar panjenengan memilih meluaskan hati. Teori tentang hukum fisika tentang volume Ibu. Jadi kan hati kita kan volume tadi ya. Jadi kalau misalkan 1 gelas air dikasih 5 sendok garam bagaimana? Asin. Tapi kalau 5 sendok garam dikasih ke danau, asin tidak? Berarti yang bikin asin itu garamnya apa volumenya? Di ruangan ini saya geber mobil, asapnya mulek di sini. Pengap Bu? Tapi kalau saya geber mobil di lapangan, di luar, pengap tidak? Berarti yang bikin pengap itu asapnya apa ruangannya? Ruangannya. Sekarang saya tanya, ibu-ibu dimarahi suami, kira-kira sakit hati tidak? Nah, yang bikin sakit hati bukan suaminya, tapi volume hati ibu. Berarti kalau ibu sakit hati, yang salah siapa? Jujur sekarang ya, yang salah siapa? Diri sendiri ya. Serius Bu? Bukan suami kan? Alhamdulillah. Dua-duanya gak mau kalah dua-duanya. Ya urusan suami urusan Gusti Allah, betul nggak? Urusan kita urusan kita. Nah, jadi volume itu yang membuat seseorang itu sakit atau tidak, terpengaruh atau tidak. Begitu juga hati. Jadi kalau hati kita yang luas nggak ada pengaruh apapun, nyaman-nyaman aja. Hidup itu easy-going. Senyum terus, bahagia terus. Punya hutang? Senyum aja. Nggak punya hutang? Senyum aja. Uangnya banyak? Senyum aja. Nggak punya uang? Senyum aja. Ya nggak ada masalah, nggak punya uang nggak masalah kok. Emangnya makan itu harus pakai uang? Enggak, makan pakai nasi, pakai uang. Betul nggak? Nah, nggak harus beli, minta bisa. Ya terserah, nikmati aja gitu, nggak usah kita khawatirkan. Tapi Ibu, Masya Allah, kalau kita volumenya kecil seperti balon, ini hukum fisika ya. Balon ditiup kan tekanan tuh. Terus ditiup ya. Terus ditiup sampai besar ya. Tapi kan volumenya terbatas. Tekanan terus-menerus. Lama-kelamaan gimana? Meledos, betul ya, meledos. Ya. Ban, kita terus kasih tekanan, lama-kelamaan meledos bannya. Begitu juga hati, kalau tidak kita kita luaskan, ya gitu. Misalkan cirinya, aku nggak mau mengerti orang lain, nggak peduli, yang penting dia ngerti saya. Pokoknya yang salah dia, bukan aku. Wis pokoknya, gitu ya. Terus pokoknya terus ya. Itu namanya volume hatinya tidak berkembang. Padahal tekanan kehidupan semakin banyak. Lek. Lama-lama gimana Bu? Meledos. Ciri meledosnya gimana? Senyum-senyum sendiri. Nah, ini meledos namanya. Kenapa? Volume hatinya nggak kuat. Setuju? Jadi milih yang mana Bu? Diluaskan hatinya apa? Kekeh pingin disayangi orang? Agar nggak meledos. Setuju? Ayo, kita luaskan hatinya. Dengan cara gimana? Menolong. Jadi abdinya Allah. Oke? Lanjut.
Fa'budni, itu yang pertama. Yang kedua, wa aqimis shalah, dan dirikanlah apa? Salat. Ini yang kedua. Jeruji yang kedua adalah dirikanlah salat. Bukan laksanakan salat, tapi dirikanlah salat. Beda, Bu, melaksanakan sama mendirikan. Tiang listrik sama nggak? Berdiri sama tidak berdiri sama nggak tiang listrik? Sama-sama tiang listrik. Tapi fungsinya beda kalau kita dirikan. Orang yang sholat sama yang mendirikan sholat sama-sama sholat, tapi beda fungsinya. Kalau yang mendirikan sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu menjadi pencegah kemungkaran dan fahsya. Bahkan sholat itu menjadi penolong bagi yang mendirikan. Tapi kalau yang melaksanakan tidak jadi apa-apa. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Kenapa? Melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Yang dibutuhkan sebagai jeruji la ilaha illallah kunci surga itu adalah wa aqimis sholah, mendirikan sholat. Lalu bagaimana mendirikan sholat itu? Seperti ada hadis mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Mendirikan itu bukan sekedar sholat tarawih saja. Tapi mendirikan itu berarti malam itu kita pakai untuk banyak beribadah. Bisa untuk sholat, bisa untuk zikir, bisa untuk tilawah, ya, bisa untuk bersedekah, bisa untuk ta'lim. Itu namanya mendirikan malam. Sama wa aqimis shalah, mendirikan sholat itu satu syarat aqimis shalah itu sholatnya khusyuk. Sholatnya apa, Bu? Khusyuk. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Khusyuk. Jadi syaratnya sholat itu didirikan apa, Bu? Khusyuk. Lalu khusyuk itu apa? Nah ini khusyuk saya ambil dari Al-Quran aja. Apa khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini orang khusyuk. Siapa orang khusyuk itu? Dia yang yakin akan apa? Mulaku rabbih. Akan bertemu dengan siapa? Rabbnya. Dan dia pun yakin dia kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kembali itu biasanya kita pahami, yang kembali itu nyawa kita. Sebetulnya yang kembali itu semua yang kita miliki kembali kepada Allah dan kita tidak pernah menyesali itu. Contoh, kita sedang bahagia tiba-tiba sedih. Itu kan berarti diambil kebahagiaannya. Terkadang kan kita protes. Nah, kalau kita paham ini, orang khusyuk nggak protes. Oh, ini punya Allah. Ya udah nggak apa-apa. Uang kita banyak, Bu, baru gajian. Gajian tanggal berapa, Bu? Biasanya? Tanggal 1. Tanggal 2 udah habis. Kok udah habis ya? Nah, kita udah khawatir, kok udah habis ya? Gimana ini? Nah, berarti kita belum innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau inna ilaihi rajiun ya udah nggak apa-apa, habis ya udah. Ya, kenapa dipikirin? Masalahnya saya nggak punya uang, ya udah, kenapa? Dinikmati aja. Nah, iya, kenapa? Lagian kita nggak punya apa-apa kan? Betul? Kan harus saya usaha lagi, silakan. Yang bikin kita ini menjadi tidak aqimis shalah itu karena kita belum khusyuk. Apa khusyuk itu? Kita belum yakin bahwa semua yang kita miliki ini punya siapa? Allah. Cirinya kalau dulu Agim bilang menyampaikan tentang teori tukang parkir. Mobilnya banyak, motornya banyak. Saat tukang yang punya mobil ini ngambil mobilnya, dia seneng kan? Bahkan diantar sampai tempat keluarnya parkiran, betul nggak? Silakan diantar, bahkan dicek agar keluarnya itu selamat, betul nggak? Kenapa? Karena dia paham ini bukan punya saya. Nah, coba lucu nggak kalau tukang parkir ketika yang punya ini ngambil mobilnya, jangan diambil, itu punya saya, jangan. Oh, lucu nggak? Lucu. Gitu juga kita. Mata punya kita bukan? Telinga punya kita bukan? Ini cuma tempat parkir saja. Apalagi yang di luar diri kita.
harta kita, kebahagiaan kita. Nah, terkadang kita itu saat kebahagiaan diambil ngeluh. Betul nggak? Ada nggak ngeluh sekarang nggak punya uang? Nggak ada, udah punya uang semua. Suami saya nggak kerja ya. Mau lebaran nih gimana? Nah, kita belum khusyuk. Kalau orang khusyuk enggak, ya udah. Toh kita punya Allah, kembali kepada. Begitu juga kalau kita sedang dikasih sama Allah banyak uang. Terus kita mengatakan, waduh ini Allah ngasih saya banyak uang untuk siapa ini? Kita udah ancang-ancang, oh ini harus bener nih amanahnya. Gitu. Enggak merasa diri punya. Kenapa? Semuanya punya siapa? Allah. Setuju? Itulah orang khusyuk. Jadi orang khusyuk itu adalah orang yang sudah melepas kemelekatan dengan dunia. Sederhananya begitu. Ya. Orang yang sudah melepaskan apa, Bu? Kemelekatan dengan dunia. Jangan dipikir dunia itu uang, harta, enggak. Saya akan lebih fokus dunia itu adalah masa lalu dan masa depan. Kalau kita fokus ke masa lalu, kita masih memikirkan dunia. Kita fokus ke masa depan, kita mikirin dunia. Orang yang khusyuk, dia yang sudah lepas dari kemelekatan dengan masa lalu dan masa depan. Dia hanya fokusnya kapan, Bu? Sekarang di sini. Jadi kalau kenapa nggak khusyuk? Iya. Allahu Akbar. Waduh. Belum dimatiin ini panci, waduh. Kabur. Lagi tarawih kabur. Kemana, Bu? Panci. Nah, berarti kan fokus masa lalu. Iya. Kenapa fokus masa? Kenapa ibu sampai lupa panci nggak dimatiin? Karena ibu saat itu sudah fokus ke masa depan. Orang lupa itu kan karena kita fokus ya, betul nggak? Aduh, tarawih. Nggak fokus sekarang di mana? Betul? Allahu Akbar. Namanya tadi siapa? Sami Allahu liman hamidah. Doni, Bu. Allahu Akbar, subhanallah. Subur, Bu. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang bilang amin, dia bilang, namanya Budi. Oh, orang amin dia bilangnya Budi. Kan apa? Melekat ke masa lalu. Ini loh. Jadi orang yang akhirnya setelah itu dia sudah melepaskan dengan masa lalu, melepaskan dengan masa depan. Fokusnya di mana? Sekarang, di sini, Bu. Understand? Mudah apa sulit? Iya. Jadi diikhtiarkan, siapkan diri kita untuk selalu kita ada di sini. Dan kalau kata orang-orang Jawa, saya senang dengan ini dan saya berikhtiar untuk mempraktekkan. Ayo mati sajroning urip. Kata orang Jawa kan gitu apa? Mati sajroning urip. Ciri orang mati itu apa, Bu? Meninggalkan semuanya. Betul? Yang dicintai pun ditinggalkan. Itu ciri orang mati. Nah, kalau bisa kita ini merasakan mati sebelum mati. Maksudnya gimana? Kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Maksudnya bagaimana? Kita nggak melekat dengan mereka. Waktu sholat ya sholat. Aku mau pulang ke Allah. Kapan saja mau, ngapain saya mikirin hutang. Hutang nanti dibayarin sama orang yang hidup kok. Fokus ke Allah aja. Jeleknya gitu ya? Enggak jelek. Yang begitu fokus kepada siapa? Sekarang, bukan kalau sekarang. Kalau sekarang memang kita kerja aja yang terbaik. Kalau kita sekarang sedang ngaji aja. Nggak usah mikirin belanja belum selesai. Ini habis ini saya mau belanja, nggak usah mikirin itu, fokus di sini. Ini ciri orang yang aqimis sholat. Orang yang mendirikan apa? Sholat. Karena sholat yang diterima oleh Allah itu yang khusyuk. Jadi mendirikan sholat itu adalah kita selalu merasa bersama dengan Allah dan yakin akan ketemu dengan Allah dan yakin akan kembali kepada Allah kapanpun dimanapun. Aqimis sholat. Siap Ibu ikhtiar untuk khusyuk? Kenapa? Karena memang diantaranya kunci untuk masuk surga itu jerujinya adalah aqimis sholat. Mendirikan sholat. Ya. Baik.
Untuk apa? Nah, yang ketiga, lidzikri. Yang ketiga apa, Bu? Lidzikri. Untuk ingat kepada Allah. Kunci atau jeruji yang ketiga itu ingat. Ingat itu sadar Allah. Nah, untuk sampai sadar Allah, nanti kita akan bahas ya. Memang kenapa Bu saya melihat itu lanjut. Ya, baik ya. Aqimis shalah lidzikri. Jadi berzikir kepada Allah, ingat Allah kapanpun, qiyaman wa qu'udan. Mau berdiri, mau duduk, mau jalan, ingat siapa? Allah. Jadi definisi salat itu kan satu nyambung sama Allah. Ada dua salat di dalam Al-Quran. Satu salat yang ada dalam syariat yang disebut dengan salat 5 waktu ya. Yang ada apanya? Waktunya duhur, asar, maghrib. Ada yang disebut dengan salatul wusta. Salat tengah-tengah. Para ulama memahami salatul wusta itu bukan salat asar. Ada yang mengatakan salat maghrib, bukan. Yang disebut salatul wusta itu adalah jagalah salat wustamu. Wusta itu tengah-tengah. Tengah-tengah itu di sini, yaitu hati kita. Jadi salatul wusta itu zikir. Ingat siapa? Allah. Kapanpun, dimanapun, ingat siapa? Allah. Ini kunci. Nah, cara zikir ingat Allah apa? Nanti kita bahas. Sampai sini dulu ya. Jadi ingat siapa? Allah. Oke. Baik, kuncinya udah ada 3. Satu apa? Fa'bud nih, menghamba sama Allah. Sudah paham Ibu menghamba? Insya Allah bismillah ya, dipraktekkan Bu ya. Satu aja praktekkan, aduh udah ketemu surganya Bu, betulan. Izin saya baru mungkin 4-5 bulan tahu ilmu itu, ilmu menolong itu Bu. Tapi udah banyak perubahan. Perubahan apa? Perasaan. Perasaan itu bahagia terus. Punya uang? Bahagia. Nggak punya uang? Nggak mungkin. Lah, orang bahagia nggak mungkin punya uang. Nggak punya uang, nggak mungkin. Kenapa? Law-nya begitu. Law of attraction. Like attract like. Yang apa? Yang baik, yang serupa akan menarik serupa. Jadi orang-orang bahagia itu nggak mungkin nggak dikasih uang sama Allah. Pasti dikasih. Betul. Kalau itu uang. Intinya yang bikin dia bahagia apa ya? Uang. Kalau nggak uang ya apa aja. Yang penting dia bahagia. Jadi udah keren dah. Praktekkan Bu ya. Itu namanya ilmunya 1001 masalah. Kunci 1001 masalah ada dalam juruji 1. Namanya apa? Abdullah. Sebagai penolong. Serius. Iya. Oke. Yang kedua apa Bu? Wa aqimis shalah. Bagaimana cara mendirikan salat? Latihan husu. Husu bagaimana? Lepaskan kemelekatan dengan dunia. Dunia yang paling mudah, yang sering dekat sama kita, masa lalu sama masa depan. Tidak usah mikir masalah masa depan. Fokus sekarang aja. Ya Bu ya. Fokus sekarang. Saiki ngene neng kene aku gelem. Itu kalau kata orang Jawa ya. Saiki ngene neng kene aku gelem. Sekarang di sini seperti ini saya ridho. Saya lagi ngapain sekarang di sini? Punya uang? Punya. Alhamdulillah saya ridho. Saya sekarang gimana lagi di sini? Sedang apa? Sakit. Alhamdulillah saya ridho. Pokoknya ridho aja udah. Sekarang di sini saya mau dengan apa yang kehendaki Allah. Ayo bareng-bareng. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sekarang kita Indonesiakan diresapi Ibu ya. Sesungguhnya salatku, yuk. Adalah pengabdianku. Aku rela mengalir bersama kehendakmu. Dan ini adalah awal aku pasrah kepadamu. Nah, kalau di Indonesia kan begitu. Jadi sesungguhnya salatku adalah pengabdianku. Hidupku, matiku hanyalah untukmu. Aku rela mengalir bersama kehendakmu, keinginanmu sebagai awal aku sebagai seorang muslim. Jadi mengalir bersama kehendak Allah. Sekarang gimana kehendak Allah sekarang? Kehendak Allah gimana ya? Kehendak Allah sekarang di sini ya udah kita nikmati.
Jadi saya pernah merenung, Ibu, saya itu orang yang dulu sering bikin planning, ya. Tahu Bu planning? Oh, hari ini bikin resolusi 2023. Oh, bikin resolusi. Saya renungi lagi, buat apa bikin resolusi? Kenapa? Bisa jadi masa depan yang saya itu jauh lebih baik daripada yang saya resolusikan. Ketika saya merencanakan masa depan, justru saya sedang merusak masa depan saya. Setelah saya paham ini ya. Terus apa? Saya hapus semuanya, terus saya mengatakan, saya rela mengalir bersama kehendakmu ya. Terserah engkau aja dah. Aku menikmati aja. Tapi nggak usah ditiru, Bu ya. Mau ditiru nggak? Tapi kalau saya lakukan itu jadinya enak. Nyantai aja. Bukan nyantai, Bu ya. Kenapa? Karena kita hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Tapi harus paham dulu fungsi kita di mana. Kalau pedagang ya tetap dagang, fokus sekarang dagangnya. Kalau sebagai seorang pembimbing ya fokus membimbing, fokus di sana dengan baik. Gitu ya, Bu ya? Setuju? Kalau ibu seorang guru ya guru terus, totalitas jadi guru. Rela dengan kehendak Allah sebagai guru. Mikir enak ya kalau jadi pengusaha uangnya banyak. Guru TK ya Allah, sebulan 250.000. Buat apa ya? Buat cabai aja habis. Nah, itu berarti kita belum rela. Setuju? Belum masuk kepada hamba Allah. Oke. Itu khusus ya. Yang ketiga apa tadi? Zikir. Mengingat Allah kapanpun, dimanapun. Lalu caranya mengingat Allah bagaimana? Ya ini caranya. La ilaha illallah. Nah. Baik, kita lihat Bapak Ibu ya. Kita baca bersama-sama. Tunjukkan kepadaku, yuk. Sebuah amal saleh yang jika aku melakukannya, aku akan masuk ke dalam surga. Nah, lalu dijawab, engkau beribadah kepada Allah, jangan kau menyekutukannya dengan suatu apapun. Engkau menegakkan salat wajib, engkau menunaikan zakat yang telah diwajibkan, dan engkau berpuasa Ramadan. Lalu ada pertanyaan lagi. Demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan menambah amalan selain amalan saleh selainnya. Oke, lihat di sini. Barang siapa yang ingin melihat salah satu penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Siapa orang ini nih yang menjawab ini? Jadi dia hanya menunaikan apa yang Allah tunaikan saja. Kata Rasulullah, ini orang surga. Penduduknya ada di surga. Ya. Tadi kita bahas juruji-juruji itu ya. Kalau dikembangkan kan ibadah, ya puasa, betul. Tunduk pada Allah. Setuju? Kita lanjut ya Bu ya. Nah, sekarang kita bahas. Ini zikirnya adalah la ilaha illallah. Apa syaratnya? Ada 7 syaratnya Ibu. Ada berapa? 7. Untuk mengucap kalimat la ilaha illallah ada syaratnya, ada 7. 1, ilmu. Paham. Jadi makna ilmu la ilaha itu apa? Paham. Nanti kita pahami bersama ya maknanya. Jadi Ibu setelah ini ayo banyak berzikir. La ilaha illallah. Apakah lisannya yang berzikir? Apakah hatinya berzikir? Bukan. Misalkan lisannya la ilaha illallah, la ilaha, itu hatinya la ilaha illallah. Bukan. Yang berzikir apa? Keimanannya. Nanti saya kasih caranya ya Bu ya. Understand? Ya? Ya. Bukan la ilaha, itu yang zikir. Tapi yang disebut di sini bukan itu. Yang disebut dengan li zikri itu bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukannya itu. Tapi ada yang lebih halus lagi dari itu. Semoga ibu-ibu bisa menerimanya ya. Setuju? Oke, lanjut. Ilmu. Yang kedua yakin. Yakin akan siapa? Allah. Yang ketiga apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa Bu? Semuanya karena Allah. Jujur. Ya. Jujur mencintai Allah. Jujur dalam bertauhid kepada Allah. Jujur itu bagaimana? Ya udah, kita memang hanya punya Allah. Dan tadi di kunci awal, kalau ibu sudah dapat kunci awal itu, insya Allah sudah bisa jujur. Apa tadi? Ilmu tentang kita ini selalu ditolong orang ya. Maka sebetulnya kita betul-betul, aduh lemah sekali. Ya jujur. Yang kelima apa? Cinta. Cinta pada Allah. Ibu kalau kita udah jatuh cinta kepada Allah, aduh, udah sulit lah kita berpaling kepada selain Allah.
Ibu harus belajar bagaimana jatuh cinta kepada Allah. Ayo, belajarlah jatuh cinta kepada Allah. Dan kalau ibu sudah jatuh cinta, aduh udah, nggak ada yang lain lah. Nikmatnya luar biasa, dahsyat kalau kita udah bisa cinta pada Allah. Dan itu dengan makna la ilaha illallah. Yang keenam apa? Menerima. Menerima apa? Semua kehendaknya. Ya Bu ya? Siap ibu menerima kehendak Allah? Siap? Apapun yang Allah kasih diterima? Insya Allah. Terima. Selanjutnya apa? Tunduk taat kepada Allah. Semua perintah Allah kita jalankan. Insya Allah. Ini syaratnya ya Bu ya? Jadi syarat la ilaha illallah ada berapa? 7. Satu apa? Ilmu. Yang kedua apa? Yakin kepada Allah. Yang ketiga apa? Ikhlas dalam menyampaikannya. Keempat, jujur. Yang kelima, cinta. Yang keenam, menerima. Yang ketujuh, tunduk taat kepada Allah. Oke. Ini penting ibu di sini menerima. Karena terkadang saat kita zikir la ilaha illallah, nangis, tapi nangisnya itu meratapi nasib. La ilaha illallah, lunas utang saya Allah. Nah itu namanya belum menerima. Syaratnya nggak muncul. Lah kalau nangisnya karena memang mencintai Allah, menerima. La ilaha, saya terima ya Allah, apapun yang penting engkau ridho. Oke, lanjut ya Bu ya. Nah ini maknanya. Ilmu di sini. Makna kalimat tauhid la ilaha illallah maknanya apa? La ma'budu haqqu illallah, la ma'budu bihaqqi illallah. Apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Tidak, ulangi ibu apa? Tidak ada yang berhak kecuali Allah. Ini kalau yang panjangnya. Tidak ada yang wajib kita ibadahi kecuali siapa? Allah. Ini yang panjang. Saya kasih yang pendek Bu ya. Oke, la ilaha illallah, tidak ada kecuali Allah. Ini yang pendek. Apa Bu? Tidak ada kecuali siapa? Mana yang lebih masuk ke ibu? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, ya udah. Yang pertama dulu kalau gitu ya. Oh, yang kedua nanti ya. Berarti tidak ada yang wajib kita sembah kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang wajib kita sembah kecuali Allah. Jadi Allah adalah yang wajib kita sembah. Sembah itu apa? Tadi Pak Budni tadi ya. Menyembah itu berarti kita merasakan bahwa semua kita bisa itu karena siapa? Allah. Jadi kita bernapas karena siapa? Allah. Kita berkedip karena siapa? Allah. Kita bisa melihat karena siapa? Allah. Kita mendengar karena siapa? Allah. Dan itu kita sadari. Ya, baik. Nah, ini ada rukun la ilaha illallah. Ada dua rukunnya. Satu namanya rukun nafi. Apa Ibu? Nafi la ilaha. Ini nafi namanya. La ilaha. Ini nafi. Yang kedua rukun isbat. Apa Bu? Isbat. Illallah. Ini nafi, ini isbat. Ingat-ingat rukunnya Bu, ada berapa? Dua. La ilaha itu nafi. Illallah itu isbatnya. Nafi dan isbat. Nanti kita praktekkan Bu ya. Baik. Apa itu rukun nafi? Ini. Ya, rukun nafi. Panitia boleh nge-share nanti ya. Ya, rukun nafi pertama, rukun peniadaan atau nafi. Meniadakan seluruh sesembahan selain Allah dan meniadakan peribadahan kepada selain Allah. Jadi hanya Allah, tiada selain Allah, tiada selain. Tadi saya sampaikan, tidak ada selain. Oh, udah, pokoknya masalah ibadah tidak ada selain siapa? Allah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mempersembahkan ibadah, baik ibadah lahir maupun batin kepada selain Allah. Ibadah kita hanya kepada siapa? Allah. Jadi ibu kalau misalkan bawa apa Bu biasanya? Bawa apa Bu? Hati-hati ya. Walaupun ini tradisi, hati-hati kalau kita meyakini. Contoh, ibu cari ke pesulap merah. Kata pesulap merah. Lawannya maksudnya lawan pesulap merah ya. Itu dikasih ibu ayam apa? Hitam. Ini ayam hitamnya Bu, ya. Sembelih terus sedekahkan pada orang lain. Tapi ibu dapat perintah itu bukan dari Allah. Dari siapa? Pesulap merah. Ini kira-kira masuk ke sini enggak? Waduh, ibu berarti sudah batal la ilaha illallahnya. Understand? Yes. Ya, gitu ya. Jadi tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain
Allah, ibu zikir ya fata 3.000 kali, tapi pikiran ibu utangnya lunas. Berarti ibadah buat apa? Utang. Hati-hati, kita udah baca kayak kalimat la ilaha illallah lah ya. Assalamualaikum. Setuju, Bu? Jadi sekarang kalau amalan zikir untuk siapa? Bukan untuk lunas. Setuju? Hutang itu nggak bakal lunas dengan zikir. Hutang itu lunas dibayar. Serius, Bu? Beneran, Bu? Iya, logika betul. Jadi kita zikir untuk Allah saja. Jangan ada embel-embel untuk orang lain, untuk yang lain. Ibu sedekah, harapannya dibalas 10 kali lipat. Apa harapannya ibadah, sedekah, ibadah aja? Nah, ini makna la ilaha illallah. Ibu, jadi kalau ibu sekarang sedekah, nggak usah berharap 10 kali lipat, nggak usah. Udah, sedekah aja. Nggak usah berharap masalahnya selesai, udah pokoknya sedekah aja. Yang nyelesain masalah itu adalah Allah. Betul? Hati-hati, terkadang kita tergeser dikit. Ya, tergelincir dikit. Ayo, sholat tahajud 40 hari 40 malam, laksana, hajatnya kabul. Wah, ibu sampai beker 5, Bu ya. Agar apa? Bisa tahajud. Salah niatnya, ibadahnya karena masalah. Ibadah karena siapa? Allah. Hati-hati nggih. Assalamualaikum. Ada pelakunya di sini, ada? Kayaknya nggak datang ya, Bu ya. Ya, itu ya. Tidak boleh mempersembahkan ibadah, baik ibadah lahir maupun batin, kepada selain Allah. Saya dulu pelaku, Bu. Waktu di pesantren saya puasa. Puasanya mati geni. Tujuannya apa? Agar kuat. Saya dulu puasa 7 hari. Mutih sampai lemes. Tujuannya apa? Agar tangan saya kalau mukul orang langsung hitam orang itu ya, terbakar. Itu namanya semu gunting kalau di Jawa, di Sunda dulu namanya. Jadi saya ibadah untuk siapa? Kesaktian. Batal la ilaha illallah saya. Tauhid saya batal. Ya, pelaku, Bu ya. Kan ibu kan gak mau ngaku, biar saya aja yang ngaku maksudnya gitu. Ya. Setuju, Bu? Jadi sekarang ibu ibadah hanya untuk Allah aja ya? Nggih. Ibu baca Yasin untuk Allah aja ya? Ibu waqiah pagi-pagi untuk Allah saja ya? Oke, harapan-harapan dunia hilangin aja. Allah tuh udah Maha tahu kok. Clear? Itu kalau ibu mau membahas dengan rukun nafi, ya. Yang ketiga sekarang, barang siapa yang mempersembahkan satu saja darinya kepada selain Allah, maka ia dikatakan telah menyembahnya dan menjadi hamba selain Allah tersebut hingga batal keislamannya. Tanya ibu, boleh? Ibu kalau lagi di kantor, ya, terus ibu kebelet pengen ke belakang, ibu izin nggak? Izin ya, mau ke belakang. Biasanya kalau mama, kalau buang air besar berapa menit, Bu? 10 menit ya? Ibu sedang rapat. Tiba-tiba ada suara panggilan. Hayya 'alas shalah. Gimana, Bu? Salat meneh. Duhur ya, padahal baru. Berarti kita lebih menuhankan siapa tuh? Masa untuk hajat buang air besar berani izin, tapi untuk sholat panggilan Allah nggak berani izin. Coba bayangkan, kalau di kantor semuanya banyak Allahu Akbar, izin, semuanya seruangan izin. Kira-kira pimpinnya gimana? Mau kemana sholat? Ya sudah, saya ikut sholat. Betul nggak? Keren nggak? Keren. Tapi biasanya nggak begitu. Ya. Izin saya, Bu, mau kemana? Belakang. Mau apa? Sholat tuh, udah sholat 5 menit selesai. Dan kita juga paham kewajiban. Cuma untuk sholat saja, sunnah tidak kita tinggalkan. Yang penting apa? Sholat, kan saya lagi rapat. Lakukan, betul? Nah, kalau kita lagi perjalanan, Bu. Nah, biasanya kalau ibu perjalanan di bis, ya, rombongan, bukan hanya di bis. Biasanya kalau udah waktu duhur, berhenti sholat apa di jamaah takhir?
Jamak takhir Bu ya. Kagok ya udah. Nah, setelah bilang kagoknya jamak takhir ya. Terus ada, "Pak, mohon maaf saya mau kebelet, Pak, mau pipis." Mau ini, kira-kira gimana sopirnya? Berhenti nggak? Berarti lebih Tuhan siapa? Assalamualaikum. Ini pemahaman yang harus kita pahami ya. Jadi, ayo kita ikhtiarkan agar kita menjadi pribadi yang selalu menuhankan siapa? Allah. Ini nafi ini. Ini bisa dipahami, Bu? Clear ya, Bu ya? Oke, baik, kita lanjut. Nggak apa-apa. Oke, baik. Sekarang yang keempat, Bu. Baik, yang keempat. Dalam rukun nafi ini terkandung benci kepada syirik dan pelakunya karena kesyirikannya, dengan tetap tidak boleh menjaliminya dan tetap berlaku adil dan baik kepadanya selama ia tidak memerangi kaum muslimin guna menampakkan keindahan Islam. Jadi, orang yang rukun nafi itu dia benci kepada pelaku apa? Bahasanya cemburu, Bu. Tahu cemburu, Bu? Pernah cemburu? Cemburu gimana, Bu, rasanya? Benci nggak? Ya benci kan? Gitu ya, Bu ya? Kayaknya mau bilang iya tapi kok malu ya, Bu ya? Jadi cemburu itu apa? Cemburu itu kalau misalkan suami bersama orang lain, betul nggak, Bu? Dan kelihatannya suami kok tertarik, oh ya, Bu, benci nggak? Kesel nggak? Kesel. Nah, ini kita melihat ada orang yang menyekutukan Allah, bahwa kita cinta sama Allah, kita benci nggak? Kok bisa kayak gitu kan? Itu kak, maksudnya begitu. Orang yang sudah menafikan selain Allah itu ketika melihat kemusyrikan, dia benci. Cuma tetap dia sopan. Tapi hatinya menolak. Setuju, Bu? Assalamualaikum. Nanti dihafalkan ya. Bukan dihafalkan, dipahami. Oke, kita lanjut yang terakhir, Ibu. Nah, sekarang rukun apa? Isbat. Apa rukun isbat? Yang pertama adalah rukun penetapan isbat, menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak adalah siapa? Allah saja. Dan menetapkan ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Sesungguhnya salatku adalah pengabdianku kepada siapa? Allah. Itu isbat namanya. Jadi semua yang kita lakukan ini hanya untuk Allah. Baik. Kedua, maka seluruh Tuhan selain Allah itu batil dan wajib mempersembahkan ibadah, baik ibadah lahir maupun batin, kepada siapa? Allah. Jadi Ibu mohon maaf, kita niatnya beribadah sholat duha hanya untuk siapa? Allah. Sedekahnya untuk siapa? Allah ya. Jangan diingat-ingat 10 kali lipatnya, walaupun di Quran ada. Tapi kita ibadah hanya untuk siapa? Allah. Jadi biarlah masalah balasan Allah yang membalas. Nggak usah kita pikirkan. Setuju? Nah, terus yang ketiga, apapun jenis ucapan maupun perbuatan lahir maupun batin, jika telah sampai pada kategori ibadah, maka wajib dipersembahkan kepada Allah. Semua yang dikategorikan ibadah wajib dipersembahkan kepada Allah. Itu namanya isbat. Baik, untuk isbat saya praktekkan, Ibu. Siap? Ketika kita mau minum, bayangkan Bu, di sini ada es jus ya. Enggak mau dibayangin. Oh ya. Saat kita minum, terus kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, berarti minum kita jadi apa? Ibadah. Saat kita tidur, kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, berarti tidur kita ibadah. Saat kita jalan, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti ibadah. Maka saat kita mengatakan Bismillah, saat itu kita mengisbatkan semua aktivitas kita hanya untuk Allah. Termasuk kita hari ini di sini hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Setuju, Bu? Termasuk kita puasa hari ini untuk siapa? Dan itu kata Allah, asyamuli. Siam itu untukku, kata Allah. Puasa itu untuk Allah. Nah, ini. Ya. Ayo kita mengisbatkan semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur kembali untuk siapa? Allah. Kenapa begitu, Ibu? Karena sesungguhnya tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna na'budun itu kalau aktivitas namanya ibadah. Jadi dari mau tidur sampai tidur kembali kita
ibadah. Dipersembahkan kepada siapa? Allah. Itu disebut dengan lizikri. Itu disebut dengan zikir. Jadi zikir la ilaha illallah itu yang mana yang saya sebut zikir la ilaha illallah? Yang kita lakukan tiap hari. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, diisbatkan untuk siapa? Allah. Dinafikan tidak ada satupun kecuali untuk Allah. Itu makna la ilaha illallah. Setuju, Bu? Latihannya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dalam aktivitas kita yang disebut dengan zikir la ilaha illallah itu adalah apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Jadi ibu melayani suami untuk siapa? Melayani anak untuk siapa? Bekerja untuk siapa? Beribadah untuk siapa? Sholat untuk siapa? Nanti ibu buka puasa untuk siapa? Untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Maka ucapkannya apa? Bismillah. Setuju? Maka insya Allah itulah sebetulnya kunci-kunci kita untuk masuk surga. Bahkan kalau kita praktekkan ibu, insya Allah kita akan bertemu surga sebelum surga. Apa namanya? Kebahagiaan, kedamaian. Jadi kita tidak melihat keburukan. Di tiap keburukan itu selalu ada kebaikan. Yang kita lihat baik aja. Nah itu ibu yang berbahagia, yang bisa saya sampaikan. Yang tidur berarti sudah waktunya bangun ya. Cukup mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau salam itu diucapkan dari non-Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara agar hati kita bisa seluas samudra. Jadi cara agar kita bisa punya gelar SPD, SE, ST, S apa lagi? Spawud ya, dokter. Itu caranya adalah dengan dikasih oleh para gurunya apa Bu? Ujian, ulangan sampai puncaknya ada skripsi, tesis, betul? Nah, ketika dalam kurikulum kehidupan saat Allah ingin menjadikan hambanya mendapatkan hati seluas samudra, itu hamba itu pasti tiap hari akan bertemu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ya Bu ya? Dengan sesuatu yang tidak disukainya. Dan di sanalah kurikulumnya. Kita bisa nggak mengikhlaskannya? Mungkin bisa begini. Sampai ya Allah saya ingin ikhlas, tapi kok sakit ya. Terus kita menangis, ya Allah, maaf ya Allah saya sakit sekarang ya, maaf, bukan saya bukan saya tidak menerima, tapi kok sakit banget ya Allah, ampuni saya ya Allah. Sampai kita nangis. Itu proses sampai kita ya Allah, hamba ingin merubah agar hamba selalu merasakan tenang, nyaman, bahagia. Sampai pada titik nantinya udah nggak ada itu, berarti hati kita udah apa? Luas. Berproses artinya kita menerima semua yang Allah kehendaki. Contoh, kata kita kan minta sama ya Allah berikan hamba surga, maka Allah kasih kepada kita utusannya. Saya sering menyampaikan, mohon maaf Bu ya, kalau tidak tepat mohon maaf. Tapi ini untuk saya tadabbur saya, boleh Bu ya? Kalau tadabbur saya. Kan Quran itu kan untuk dipraktekkan. Saya pernah bertanya bagaimana cara mempraktekannya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir saat Nabi Khidir membunuh anak kecil. Yang Nabi Musa apa? Protes. Saya merenung gimana caranya. Terus ketemu caranya. Saya lihat dulu anak kecil itu apa? Oh, anak kecil itu adalah jiwa-jiwa yang suka menang sendiri. Betul nggak? Dia pengen menang sendiri kan anak kecil? Nah, berarti dalam diri kita ada anak kecil. Apa? Ego kita, jiwa kita. Terus siapa yang membunuh kita? Nabi Khidir. Terus kata saya, mungkinkah seseorang bisa ketemu Nabi Khidir? Bisa saja. Siapa Nabi Khidir itu? Bisa saja itu istri kita. Bisa saja itu adalah suami kita. Yang bikin ego kita terusik. Betul nggak? Nah, saat itu kita mau protes apa mau nerima? Kita aja. Kalau kita, oh dia Nabi Khidir. Saya jadinya nggak jadi protes Bu. Kenapa? Oh Nabi Khidir sedang bunuh siapa?
anak kecil. Saya terima aja dah. Saya terima. Berat, sakit, tapi saya terima. Bismillah. Semoga Allah ridho. Yang penting kau ridho ya Allah. Terus gitu. Maka lama-kelamaan proses itu terus bertumbuh. Betul nggak? Sehingga ikhlas itu kan tidak ada ukurannya. Yang mengukur siapa kan Allah ya. Maka mungkin proses itu akan terus bertumbuh sampai nanti levelnya seperti mungkin nggak usah Nabi Muhammad lah, mendekati atau nggak mendekati ya agak jauh dikit, tapi ya mirip-mirip seperti Nabi Muhammad. Artinya disakiti orang tuh yang kita keluarkan apa? Doa. Itu tadi bahasa awalnya angel. Kalau kita belum mau praktek, maka ibu prakteknya apa? Semua masalah yang panjenengan sekarang hadapi nikmati, terima. Suami sering marah, sumbu pendek, nikmati, terima. Insya Allah itu menjadi wasilah. Hati kita menjadi luas. Betul. Prosesnya di sana, Bu ya. Terus pertanyaan yang kedua apa, Bu? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh iya, baik. Ya. Jadi bagaimana bisa nggak diwakili dengan WhatsApp ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai WhatsApp. Secara kita punya dua ya, Pak. Secara fisik tidak bisa diwakili. Secara fisik, Bu ya. Karena apa? Ketemu fisik dengan fisik dan kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini dasar. Secara fisik tidak bisa diwakili ya. Jadi lebih utama. Tapi bagaimana secara energi? Kalau secara energi bisa diwakili. Kita mau mengambil dari mana posisinya? Kalau secara energi kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama-sama kita mengucapkan salam. Cuma kalau bisa tidak di copy paste ya. Assalamualaikum. Kita belum ada rasanya. Karena yang namanya doa harus ada rasanya dulu. Jadi ketika mau salam tuh betul-betul salamnya kita tulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat WRWB, AS WRWB. Itu apa AS WRWB? Ya. Kalau kita udah paham artinya sekarang, jangan disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang paham pasti menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini doa. Bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, bisa gitu. Waalaikumsalam. Dan tujukan kepada orang yang ngasih salam itu. Betul? Dan salam itu nggak bisa diganti dengan ucapan lain. Dengan selamat pagi nggak bisa diganti. Selamat sore nggak ada artinya. Berarti selamatnya cuma sore toh. Betul nggak? Selamat pagi berarti Pak selamatnya cuma pagi saja. Selamat siang berarti kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamatnya sepanjang hayat. Ngerti Bu ya? Gak bisa diganti. Boleh nggak kita di WhatsApp? Secara energi boleh. Ya secara energi, karena secara energi nyambung. Tapi kalau secara fisik nggak nyambung, gitu ya. Nah kita tinggal cara pandangnya saja, Ibu ya. Nah kecuali kita telepon, video call, itu boleh. Kenapa? Ketahuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. G. Termasuk tadi ya, apakah boleh kita ini mengucap salam kepada non muslim? Ingat, ini doa. Ada memang para ulama yang mengatakan tidak memperbolehkan mengucapkan salam. Ada yang mengutamakan begitu ulama ya? Betul enggak? Nah, kenapa? Karena non muslim. Katanya begitu, boleh kita terima itu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Boleh nggak kita mengucapkan untuk orang lain? Boleh. Kita mendoakan mereka agar mereka masuk Islam. Rasulullah kan mendoakan Umar ketika kafirnya. Ya Allah, jadikan dua Umar ini menjadi pemeluk agama Allah. Kan gitu? Ketika di Taif kan mendoakan orang Taif yang sudah melemparinya. Betul? Nah, boleh mana ibu yang yakin, yang mantap, saya nggak mau. Ya udah, kalau kamu nggak apa-apa. Pun tidak ada masalah, Ibu ya. Oh, ini orang non-muslim. Ucapannya yang mana? Selamat pagi, Pak. Sama yang muslim ya. Sama non-muslim itu. Atau non-muslim mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama kita?
Hah? Wa alaika gitu. Ya. Monggo, itu sesuai dengan fikihnya masing-masing. Ada yang menjawab, ada yang tidak. Saya tidak mengambil salah satu karena bisa jadi kita punya dua pendapat yang berbeda ya. Monggo. Ngaten Bu ya? Kalau ibu yang bertanya meyakini bahwa tidak boleh mengucapkan doa, ya udah jangan berdoa assalamualaikum. Doanya gimana? Selamat pagi Bapak. Terus apa? Rahayu. Terus apa? Ada lagi apa? Salam sejahtera. Monggo silakan. Gitu. Terserah panjenengan. Ketemu sang muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Semuanya dipersilahkan. Karena juga kan orang non muslim salahnya kan begitu, betul nggak? Selamat pagi gitu ya. Selamat siang kan gitu. Nggih, monggo. Ngaten nggih? Barakallah. Monggo.